Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini kita akan belajar tentang akuntansi. Ini pertama kali ya buat kalian belajar tentang akuntansi. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Let's open our program by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Oke, sudah siap ya? Guys, pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu kita kenalan dulu yuk. Ini kan pertama kali ya Bu Dewi bertemu dengan kalian walaupun secara virtual. Maka perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dewi Nursani, kalian bisa memanggil saya dengan Bu Dewi. Alamat saya di Garung Lor, RT 2 RW 3 Kaliwungu Kudus, atau tepatnya di belakang Rumah Sakit Islam Yagis. Di SMA Negeri 1 Nalom Sari ini, saya adalah guru mata pelajaran ekonomi akuntansi dan kebetulan juga kepala perpustakaan. Jadi, jika kalian butuh informasi tentang mata pelajaran ekonomi akuntansi atau koleksi perpustakaan, kalian boleh japri saya. Nomor WA saya sudah saya share di grup ya. Akuntansi diperkenalkan pertama kali oleh seorang tokoh dari Italia bernama Luca Pacioli. Dalam buku karangannya yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita, pada salah satu bagian dari bukunya itu, dia berbicara tentang akuntansi. Sehingga ia disebut sebagai bapak akuntansi atau the father of accounting. Di daratan Amerika, saat itu ya, sistem akuntansi ini lebih dikenal dengan nama Anglo-Saxon yang menggantikan dari sistem kontinental. Jadi pada dulu guys, di Indonesia menggunakan sistem kontinental dalam hal pembukuan keuangan. Sistem kontinental di Indonesia ini diadopsi dari sistem kontinental yang dipakai oleh Belanda. Tetapi setelah adanya revolusi industri, di mana terjadi adanya perubahan dalam bidang ekonomi, budaya, sosial, begitu juga dengan ekonomi, maka sistem kontinental ini diganti oleh sistem Anglo-Saxon ini. Sehingga inilah awal berdirinya atau awal dikenalnya sistem akuntansi. Menurut AAA atau American Accounting Association, akuntansi adalah proses mengenali, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang bersangkutan. Maksudnya adalah dalam pembuatan akuntansi atau penyusunan laporan keuangan ini nanti, jadi nanti kita dalam akuntansi itu belajar tentang membuat laporan keuangan ya guys. Dalam hal ini kita awali dengan mencatat dulu. Mencatat dari transaksi, kemudian kita akan menggolongkan, meringkas, melaporkan, menganalisis data keuangan sebuah perusahaan menjadi sebuah laporan keuangan. Jadi belajar akuntansi adalah belajar membuat laporan keuangan. Dalam prosesnya, akuntansi akan menyediakan informasi yang berkaitan dengan keuangan perusahaan. Sehingga akuntansi mempunyai peranan penting dalam menyajikan suatu informasi, terutama informasi keuangan. Oleh karena itu, dalam menyusun laporan keuangan, akuntansi membutuhkan 3 hal, yaitu input, proses, dan output. Input berhubungan dengan bukti transaksi. Jadi ketika ada kegiatan dalam sebuah perusahaan, bukti-bukti itu dikumpulkan, kwitansi, nota, ataupun memo. Setelah dikumpulkan bukti-bukti itu, kemudian dilakukan sebuah proses. Proses dalam suatu akuntansi diawali dengan melakukan jurnal.
kemudian dilanjutkan dengan menyusun buku besar, dilanjutkan membuat neraca saldo, dan yang terakhir adalah membuat laporan keuangan. Itu merupakan proses. Hasil dari proses itu berwujud laporan keuangan. Itulah yang dinamakan output. Laporan keuangan dalam akuntansi ada 3 hal, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Jadi 3 hal ini tidak bisa dibolak-balik ya guys, harus diawali dari input, kemudian diproses, dan menghasilkan output. Jadi guys, laporan keuangan yang baik itu adalah laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan ini sudah ditentukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, apa saja nih laporan keuangan yang baik itu? Yang pertama, laporan itu harus relevan. Relevan itu artinya harus sesuai dengan penggunanya, sehingga bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Yang kedua, laporan keuangan itu harus bisa dimengerti. Maksudnya, laporan keuangan itu nggak boleh pakai kata-kata yang rumit. Harus menggunakan bahasa yang jelas, nggak boleh pakai bahasa yang alay. Yang ketiga, laporan keuangan itu harus dapat diuji, dapat dipertanggungjawabkan. Harus sama antara nota dengan uang yang dikeluarkan. Yang keempat, laporan keuangan itu harus netral, tidak boleh memihak. Misalnya, biar nggak kena pajak labanya dikecilin, biar pajaknya dikit. Itu nggak boleh. Ataupun, biar saya dipuji sama bos, labanya tak naikin. Nah, itu juga nggak boleh. Jadi, laporan keuangan itu harus netral, tidak boleh memihak. Yang kelima, laporan keuangan itu harus tepat waktu. Laporan keuangan bulan ini ya harus disajikan bulan ini, nggak boleh disajikan bulan depan. Jadi harus sesuai dengan periode keuangannya. Yang keenam, laporan keuangan itu harus bisa dibandingkan. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan laporan sebelumnya, agar para pengambil keputusan itu tahu, oh laporannya ini ada peningkatan dibandingkan dengan bulan lalu, berapa persen peningkatannya? Nah, itu bisa dilihat dari laporan keuangan bulan lalu dibandingkan dengan laporan keuangan sekarang. Dan yang terakhir, laporan keuangan dikatakan baik itu adalah laporan keuangan yang lengkap, yaitu menyajikan fakta. Tidak hanya menyajikan harta aja, separuh-separuh nih yang dikasih tahu. Utangnya diumpetin, nggak dikasih tahu. Itu namanya adalah laporan keuangan yang menyesatkan. Jadi harus lengkap memberitahukannya. Itu yang namanya laporan keuangan yang baik. Selanjutnya, laporan keuangan yang sudah disusun ini akan dibaca oleh siapa aja, akan digunakan oleh siapa aja. Yang pertama, digunakan oleh pihak intern. Pihak intern itu adalah manajer atau pengelola perusahaan. Kalau misalnya pemilik perusahaan itu dia yang mengelola, berarti pemilik itulah yang namanya manajer. Tapi kalau sebuah perusahaan tidak dikelola oleh pemiliknya, maka pemilik itu masuk ke pihak ekstern. Nah, ini nomor 2, pihak ekstern poin A, pemilik. Jika pemilik bukan pengelola perusahaan, hati-hati ya. Jadi kalau pemilik dia mengelola perusahaannya sendiri, maka dia masuk ke pihak intern. Tapi kalau pemilik tidak mengelola perusahaannya, maka pemilik itu masuk ke pihak ekstern. Pihak ekstern itu maksudnya adalah pihak luar ya. Kemudian pihak ekstern yang kedua adalah investor. Kenapa investor butuh laporan keuangan? Karena investor ingin mengetahui dia mau berinvestasi berapa, dia harus tahu dulu laporan keuangannya. Mau investasi banyak atau dikit, jadi berinvestasi atau enggak. Investor itu adalah penanam modal. Itu ya. Yang ketiga adalah kreditur. Kreditur ini biasanya juga berupa bank.
Apa gunanya dia melihat laporan keuangan? Yaitu untuk mempertimbangkan pemberian kredit atau pemberian pinjaman. Karena ketika melihat laporan keuangannya bagus, labanya stabil, maka pihak bank akan mempermudah pemberian kredit. Tapi kalau melihat laporan keuangannya jelek, labanya nggak stabil, atau cenderung merugi, maka mungkin bank akan berpikir ulang untuk memberikan kredit atau pinjaman. Kemudian pihak ekstern yang keempat yaitu pemerintah. Apa tujuan dari pemerintah untuk mengetahui laporan keuangan? Ya untuk menetapkan berapa besarnya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan itu. Jadi pemerintah mengetahui laporan keuangan untuk menghitung besarnya pajak yang harus disetor ke pemerintah. Kemudian yang kelima, pihak ekstern adalah karyawan. Kenapa karyawan butuh laporan keuangan? Karena karyawan juga ingin menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan gajinya. Udah sesuai nggak nih gaji yang aku terima dengan laba perusahaan? Nah, kayak gitu. Jadi untuk pertimbangan-pertimbangan pemberian gaji. Kemudian yang terakhir, laporan keuangan juga biasanya digunakan oleh masyarakat. Seperti misalnya masyarakat ada yang membutuhkan penelitian, atau juga ada yang namanya sistem akuntansi sosial. Akuntansi sosial itu akuntansi yang berhubungan dengan pemberian dana sosial kepada lingkungan masyarakat. Jadi itu ya, pihak intern itu adalah manajer, inti dari manajer itu adalah orang yang mengelola perusahaan. Kalau pihak ekstern itu pihak luar, yaitu pihak yang bukan mengelola perusahaan. Itu adalah para pengguna laporan keuangan. Oke? Pembahasan selanjutnya yaitu tentang bidang-bidang akuntansi. Yang pertama diperhatikan yaitu tentang akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan masalah pencatatan transaksi keuangan. Yang kedua yaitu pemeriksaan keuangan atau sering disebut dengan auditing, yaitu kegiatan pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat oleh suatu perusahaan. Yang ketiga adalah akuntansi manajemen. Akuntansi ini berhubungan dengan berbagai masalah khusus yang dihadapi oleh manajer. Kemudian yang keempat adalah akuntansi biaya. Akuntansi biaya merupakan bidang akuntansi yang berhubungan dengan perencanaan, penetapan, dan pengendalian biaya selama proses produksi, serta menetapkan harga pokok dari suatu barang setelah selesai diproduksi. Jadi yang pengen menghitung berapa ini barang akan dijual, itu namanya akuntansi biaya. Kemudian yang kelima adalah akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran ini berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Yang keenam adalah akuntansi perpajakan. Dari namanya sudah jelas ya, akuntansi perpajakan ini berhubungan dengan masalah penyusunan surat pemberitahuan pajak tahunan dari suatu perusahaan. Ngitung-ngitung pajak nih di akuntansi perpajakan. Yang ketujuh yaitu sistem akuntansi, merupakan bidang khusus akuntansi dalam pembuatan suatu rencana serta pelaksanaan prosedur-prosedur dalam pengumpulan, pencatatan, dan pelaporan data keuangan. Jadi dalam sistem akuntansi ini langkah-langkah menyusun laporan keuangan ini ditentukan. Dari mulai jurnal umum sampai nanti finalnya membuat laporan keuangan. Dan yang terakhir adalah akuntansi pemerintahan, yaitu akuntansi yang berhubungan dengan penyajian laporan transaksi di lembaga pemerintahan yang mencakup administrasi keuangan negara, pelaporan dan pengendalian pengeluaran keuangan negara agar tidak terjadi penyimpangan dari undang-undang dan peraturan yang berlaku.
Gimana guys, masih semangat ya? Nah, biar kalian tambah semangat, kita tepuk accounting dulu ya. Accounting. Yuk, semangat ya. Materi selanjutnya yaitu tentang profesi akuntansi. Nah, buat kalian yang nanti tertarik pada dunia akuntansi, kalau udah lulus dari SMA dan kuliah di jurusan akuntansi, setelah lulus kuliah itu mau jadi apa toh? Nah, tenang aja, ada beberapa macam profesi akuntansi. Yang pertama adalah akuntan privat. Akuntan privat itu akuntan yang bekerja pada perusahaan tertentu. Jadi dia menghitung laporan keuangan pada perusahaan tertentu. Berarti dia menjadi karyawan pada perusahaan tersebut. Dia hanya membuat laporan keuangan di perusahaan tersebut. Itu namanya akuntan privat. Yang kedua, kalian juga bisa menjadi akuntan publik. Akuntan publik itu seperti dokter. Dia bisa membuka sebuah klinik. Nah, seperti itu. Jadi akuntan itu juga bisa membuka jasa konsultasi pribadi. Jadi perusahaan datang kepada dia untuk mengkonsultasikan laporan keuangannya. Jadi akuntan publik ini tidak bekerja pada satu perusahaan. Dia menerima jasa dari semua perusahaan. Jadi dia tidak terikat oleh satu perusahaan. Itu namanya akuntan publik. Yang ketiga, kalian juga bisa menjadi akuntan pemerintah, yaitu seorang akuntan yang bekerja pada perusahaan pemerintah. Dan yang keempat, kalian juga bisa menjadi akuntan pendidik, yaitu akuntan yang bekerja menjadi guru atau dosen bagi para calon akuntan. Jadi tenang saja buat kalian yang tertarik pada akuntansi, ada banyak sekali profesi akuntansi jika kalian nanti kuliah jurusan akuntansi. Begitu ya, ada yang tertarik nggak? Ayo ngacung-ngacung. Oke guys, pembelajaran hari ini Bu Dewi rasa cukup. Untuk bab ini hanya Bu Dewi ambil 2 penilaian, yaitu penilaian sikap dari daftar hadir kalian. Yang kemudian penilaian yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Nanti akan Bu Dewi share link Google Form-nya. Begitu nggih? Jika ada materi yang belum dipahami, silahkan ditanyakan di kolom chat nggih. Ataupun diperbolehkan japri Bu Dewi pada nomor WA yang sudah Bu Dewi bagi di kolom chat nggih. Oke, selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Let's close our program by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam equilibrium. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.